Ya teman-teman, jumpa lagi ya bersama kami di channel kesayangan ini, di channel Eko Sudiro, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu cara pemasangan mulsa. Bagaimana caranya memasang mulsa secara cepat dan efektif, tidak banyak orang, hanya membutuhkan 2 orang, bahkan 1 orang pun bisa memasang mulsa. Untuk di sini yang kita butuhkan yaitu tentunya ada mulsa. Kita menggunakan mulsa seperti ini dengan lebar 120 cm. Ini untuk bedengannya kita 110 cm supaya nanti si mulsanya itu bisa nutup sampai bawah. Jadi rumputnya ini nggak tumbuh karena ketutup plastik mulsanya. Dan juga alat yang kita butuhkan kemudian ada yang namanya cepet atau pengunci mulsa. Ini terbuat dari bambu yang biayanya sangat efektif, dan tentunya ada air minum, barangkali nanti kehausan saat pemasangan ya. Lanjut, ada yang namanya bambu sebagai penggulung ujung mulsanya, sebagai pengunci. Nanti digulung-gulung terus kita kunci menggunakan kunci yang seperti itu. Kita bawa kuncinya banyak ini, nah, sebagai penjepit ataupun penjepit. Dan di sini juga ada suatu bakteri yang kita bikin di video sebelumnya. Ada jenis mikroba yaitu nitrobakteri yang nantinya kita akan siramkan ke atas gulutan ataupun bedengan. Fungsinya yaitu untuk menyuburkan tanah dan juga untuk melawan jamur ataupun bakteri jahat ya. Nanti ini kita campurkan dengan air lalu kita siramkan ke bedengan. Dan kita lanjut ke sana. Ada tips nih teman-teman, sebelum pemasangan mulsa, biar mulsanya itu rajin, rapi, dan juga air yang ada di atas mulsa itu lari. Nah, harus diratakan dahulu ya teman-teman ya. Oh ya, untuk kemarin ini ada dasarannya, pupuk dasarannya. Kemarin kita sempat nggak bikin video. Untuk dasarannya di sini ada pupuk NPK dan juga Pertipos. Terus tambahannya ada kapur ya teman-teman. Dan ini olah lahannya juga menggunakan kultivator. Baru kita bikin bedengan sesuai dengan selera. Untuk bedengannya saya ulangi, yaitu dengan lebar 120 cm. Nah, mungkin ada teman-teman ada cara yang lebih efektif lagi untuk pemasangan mulsa biar rajin, air tidak di atas langsung mengalir. Silahkan kasih kritik dan saran di kolom komentar ya. Kalau kami menggunakan cara ataupun metode seperti itu, diratakan. Sebelum itu kita siram ataupun kita lep ya, kalau orang sini ngomong, supaya tanahnya basah. Baru kita ratakan menggunakan bila bambu ataupun ajir, sebetulnya bisa, tapi kemungkinan karena ini tanahnya keras, jadi menggunakan yang namanya papan ya, papan sebagai alat perata ataupun pemukul. Oh ya, lanjut kita nanti ke pemasangan ya. Teman-teman, sebelum kita tutup seperti biasa tadi yang saya katakan, yaitu kita siram dulu menggunakan mikroba atau nitrobakteri yang kita bikin sendiri. Di video yang kemarin-kemarin mungkin teman-teman yang mantau video ini terus, ada cara pembuatan nitrobakteri. Dan ini ciri-ciri nitrobakteri yang sudah jadi, baunya itu seperti bau urea ya. Kita campurkan, untuk takarannya yaitu 1:10. Jadi untuk ukuran alat penyiram ini ataupun gembor
Ini memiliki 20 liter. Berapa ya ini ya galon? 9 liter air. Nah, untuk 1:10-nya kita menggunakan alat ukur seperti ini, namanya gelas air mineral. Ini kita kasih 3 gelas saja ya. Mohon maaf ini teman-teman, kita sendirian nih. Nah, kita masukkan nitronya. Untuk takarannya yaitu 1:10. Ingat lagi 1:10. Nah, ini kita kasih 3 ya, 3 gelas dengan takaran 220 ml, 3 gelas untuk 9 liter air. Dan jangan lupa teman-teman, untuk ini airnya menggunakan air yang jernih ya, ditakutkan si mikrobanya ada pestisidanya, si airnya takutnya si mikrobanya mati ataupun meninggal. Nah, kemudian kita aduk, tambahin air lagi untuk fullnya. Nah, kita ambilkan, kita kasih full. Setelah itu kita siramkan ke lahan yang akan kita tutup menggunakan mulsa ya. Ini untuk takarannya, satu bedangan ini lebar 110, terus panjangnya sekitar 10 meter. Kita hanya menggunakan satu alat penyiraman ataupun satu gembor seperti ini ya teman-teman. Nah, kita siramkan rata itu yang sudah kita siram. Fungsinya ini sebagai pembenah tanah atau menggembur tanah dan juga menyuburkan tanah ya teman-teman, dan juga membunuh si bakteri jahat ataupun ya istilah bakteri jahat lah ya. Biar tanaman Anda sehat, tidak terkena layu ataupun bakteri ya teman-teman ya. Ya, setelah ini baru kita akan tutup menggunakan mulsa. Ya oke teman-teman, di sini sedang melakukan pemasangan mulsa ya. Caranya seperti ini. Kita menggunakan bilah bambu ukuran 120, lalu digulung-gulung di sini, ditancapkan. Kemudian mulsa kita ulurkan ke sana. Jadi di sini si itu pekerja bisa memasang plastik secara mandiri tanpa ada bantuan ataupun tanpa ada 2 orang. Nah, di sini setelah plastik dipotong, kemudian kita pasangkan bilah bambu dengan cara digulung-gulung. Nah, ya teman-teman, gulung-gulungnya ke bawah supaya tidak menampung air. Kalau gulungnya ke atas, nanti air akan menampung di gulungan-gulungan tersebut. Untuk sekedar tip, untuk keawatan plastik diusahakan jangan ditarik ya teman-teman. Kalau menarik itu pun jangan terlalu kekencangan supaya si plastik ini tetap awet. Kemudian kita kunci dengan menggunakan kunci. Kita juga bikin dengan bahan organik yaitu bilah bambu, bukan dari besi ataupun pasak ya teman-teman. Nah, setelah kita kunci, kemudian kita kunci tepi-tepinya. Ini cukup 1 orang teman-teman. Jadi di sini waktu yang paling efektif, cara yang tepat tanpa ada bantuan dari orang lain, cukup 1 orang bisa mengaplikasikan ataupun bisa memasang si plastik mulsa tersebut. Dan di sini plastik mulsa bisa nyampe bawah karena ukuran bedengnya 110 dengan plastik ukuran 120. Jadi serumput nanti tidak tumbuh di tepi-tepi gulutan ataupun bedengan ya teman-teman. Nanti habis ini dipaku tepinya,
baru sebelahnya dipaku lagi. Diusahakan teman-teman kira-kira untuk tepinya biar nanti di tipe sebelahnya nggak terlalu narik ataupun tidak terlalu ke pinggir, jadinya pas di tengah-tengah. Ini garis tengah sebagai ukuran ataupun sebagai center acuan untuk kelurusan si pemasangan plastik mulsa tersebut ya. Ya, setelah sudah kita pasang, baru sebelahnya kita pasang lagi. Jangan terlalu narik ya teman-teman, saya usahakan tipsnya jangan terlalu menarik, karena kalau terlalu narik plastik itu akan cepat rusak teman-teman, seperti itu. Nah, ini garis tengah sebagai ukuran ataupun sebagai center, sebagai titik bahwasannya si pemasangan plastik ini tidak menceng alias lurus ya teman-teman. Dan nanti di video berikutnya, dan ini hasilnya yang sudah dipasang, nanti di video berikutnya bagaimana cara melobangi plastik mulsa secara cepat, tepat, efektif, no ribet. Pengerjaannya bisa dilihat besok ya. Sekian dulu cara pemasangan mulsa secara mandiri. Sebelum kita tutup videonya, kita bacakan tagline-nya, yaitu petani muda yang mudah mari berkarya, pertanian melesat.